Pemirsa, siapa yang tak mengenal Muhammad Hatta, seorang tokoh nasional yang dikenal sebagai pahlawan, negarawan, ekonom sekaligus dengan proklamator kemerdekaan Indonesia. Lelaki yang lahir di Bukit Tinggi pada tanggal 12 Agustus 1902 tersebut pernah menjabat sebagai wakil presiden Indonesia yang pertama. Proklamator yang memainkan peran sentral pada saat 17 Agustus 1945 ini dikenal juga dalam mendorong kemajuan koperasi di Indonesia, sehingga Bung Hatta sebagai Bapak Koperasi Indonesia. Dan untuk mengetahui bagaimana sosok Bung Hatta dengan pemikiran-pemikirannya untuk negeri ini, kita telah tersambung langsung dengan Nur Karib, Kepala UPT Perpustakaan Proklamator Bung Hatta. Selamat siang, Bapak Nur Karib. Ya, Pak, selamat siang, Mbak Jesi. Ya, bagaimana peranan UPT Perpustakaan Proklamator Bung Hatta dalam mewujudkan internalisasi pemikiran Bung Hatta? Baik, kita sejak tahun 2013 sampai sekarang itu melaksanakan kegiatan kajian-kajian tentang ide, gagasan, pemikiran Bung Hatta. Salah satunya tentang pemikiran beliau tentang pemberdayaan ekonomi masyarakat, dalam hal ini koperasi. Kemudian hasil-hasil kajian itu kita seminarkan kepada mahasiswa dan pemustaka, kemudian kita buat kemas ulangnya dalam bentuk YouTube, kita sebarkan. Di samping itu juga kita melakukan kerjasama dengan dinas-dinas, kita kunjungan perpustakaan, kita pemutaran film tentang pemikiran Bung Hatta dan sebagainya. Kemudian untuk anak-anak kita juga kita buatkan semacam film animasi bagaimana mereka mengenal sosok Bung Hatta ini. Yang kita kenal keteladannya sangat baik sekali, menjadi contoh buat karakter moral generasi kita pada masa ini. Baik, lalu bagaimana usaha UPT PPBH dalam meningkatkan literasi khususnya di Kota Bukit Tinggi? Baik, kita pada waktu sebelum pandemi memang kita sering menyiapkan ya untuk anak-anak, ya terutama ruang baca khusus untuk anak. Di situ ada permainan, kemudian kita adakan storytelling, lomba melukis dan sebagainya. Kita adakan pemutaran tentang Bung Hatta, kita sediakan buku-buku. Kemudian dengan adanya pandemi yang sampai sekarang kita sadari belum berakhir, kita melaksanakan gebrakan membuat bentuk digital animasi, ya cerita tentang legenda yang bisa dinikmati oleh adik-adik kita melalui gadgetnya. Kemudian kita melakukan kegiatan kartu anggota berbasis NIK. Ya, dengan kartu anggota ini berbasis NIK, mereka bukan hanya minjam secara onsite, tetapi bisa dari rumah. Mereka menelusur buku e-book, kemudian bisa meminjam kalau untuk mahasiswa dan peneliti melalui jurnal. Nah, langkah-langkah inilah yang mendorong untuk meningkatkan literasi di Bukit Tinggi khususnya, Sumatera Barat pada umumnya. Kemudian kita juga selalu berkoordinasi dengan komunitas literasi yang ada di Sumatera Barat, Bukit Tinggi, Padang Panjang dan sebagainya, supaya peningkatan gemar baca terus terpacu dalam rangka memberikan pengetahuan yang lebih kepada masyarakat. Baik, untuk digital animasi yang tadi sempat disampaikan oleh Bapak Nur Karim, apakah itu untuk diperuntukkan untuk anak-anak atau untuk mahasiswa? Untuk jenjang umurnya mungkin Pak, bisa jelaskan? Ya, kalau itu untuk anak-anak, jadi semacam cerita legenda Danau Kembar misalnya. Kemudian ada juga cerita tentang Bung Hatta, waktu mulai dari kecil dia belajar sampai dia menjadi proklamator, itu kita buatkan animasinya, kita putar biasanya kalau selama pandemi COVID ya belum ada, itu kita putar, ada di ruang teater kita. Nah, sekarang ini kita masukkan di dalam website kita, dan itu bisa dilihat oleh adik-adik anak-anak SD. Dan kita juga ada perpustakaan keliling yang memang semasa belum pandemi kita putarkan di sekolah-sekolah film dokumenter itu. Kemudian juga kita berstorytelling, meminjamkan buku melalui perpustakaan keliling yang ada di kita, kemudian ke sekolah-sekolah kita putarkan. Baik, selanjutnya mungkin di sini Jesse tertarik untuk bertanya seputar bentuk program perpustakaan inklusi yang diberikan UPT Proklamator Bung Hatta. Ada apa saja, Pak? Kegiatan inklusi dalam rangka menunjang pemberdayaan ekonomi masyarakat, ya, dari pandemi ini banyak teman-teman yang terpuruk karena dampak daripada COVID ini. Nah, pemerintah melalui program nasional Bappenas ini mendorong perpustakaan untuk memberikan layanan berbasis inklusi. Nah, salah satunya melalui kegiatan workshop seni sablon, kemudian seni membuat infografis, kemudian seni fotografi, membuat kerajinan kriya, ukiran-ukiran tentang Bung Hatta, kemudian tentang koperasi dan beberapa kegiatan lain yang tujuannya adalah memberikan pemberdayaan kepada
masyarakat Kota Bukit Tinggi khususnya, kemudian sekitar Sumatera Barat dan mahasiswa untuk bagaimana dia bisa mandiri dengan bekal soft skill itu. Baik, selain nasionalisme dan juga semangat dalam mengisi kemerdekaan, dan kira-kira apa saja pemikiran Bung Hatta yang diharapkan dapat diinternalisasi kepada generasi muda saat ini? Kita sudah menulis dan mengkaji beberapa pemikiran beliau, salah satunya tentang karakter moral ya, bahwa Bung Hatta ini sangat jujur, anti korupsi dan sebagainya. Ini kita jadikan buku, kemudian kita kemas ulang dalam bentuk digital dan kita sebarkan melalui YouTube. Nah, pemikiran-pemikiran beliau juga masih banyak lain tentang politik, koperasi dan sebagainya. Nah, pemikiran inilah yang akan nanti kita internalisasi, kemudian kita sebarkan pokok-pokok pikirannya kepada generasi milenial kita, supaya ada dari generasi muda ini meniru ke depannya. Jadi ada generasi Bung Hatta muda lah yang akan meneruskan ke depannya. Karena kita memang sangat langka sekali karakter Bung Hatta yang kita tahu sampai sekarang ini belum, ya boleh katakan belum ada lah begitu. Nah, ini kita kepengen dengan internalisasi timbullah tokoh-tokoh baru yang berkarakter seperti Bung Hatta. Baik pemirsa, jadi selain nasionalisme dan semangat, tetapi ada juga karakter moral dan pemikiran Bung Hatta yang juga tak kalah pentingnya. Nah, terakhir nih Pak Jesse, ingin bertanya seputar harapan Bapak sebagai Kepala UPT Proklamator Bung Hatta Bukit Tinggi untuk perkembangan literasi di Sumatera Barat. Ya, perpustakaan ini adalah rumah bagi masyarakat, terutama perpustakaan UPT, Perpustakaan Program Bung Hatta. Jadi karena dia rumah bagi masyarakat, di mana perpustakaan bukan hanya sekedar untuk mencari pengetahuan, tetapi adalah wahana untuk berkreativitas, kemudian berkarya, mencari keterampilan baru untuk meningkatkan perekonomian keluarganya dan dia sendiri. Dalam kondisi seperti ini diperlukan buku-buku yang menunjang pembelajaran mereka, seperti buku-buku keterampilan bertani, bercocok tanam, kemudian beternak, membuat produk-produk baru melalui daur ulang sampah dan sebagainya, yang menjadi ukuran kehidupan peningkatan taraf hidup masyarakat melalui inklusi sosial. Perpustakaan adalah rumah, marilah melalui membaca kita transfer pengetahuannya menjadi pengetahuan, kita transfer menjadi keterampilan, kemudian menghasilkan satu produk yang bisa dijual untuk kesejahteraan masyarakat. Jadi kita mengundang bahwa perpustakaan adalah rumah bagi masyarakat dan pemustaka untuk selalu datang ke perpustakaan. Walaupun pada pandemi kita bisa datang melalui online. Baik, terima kasih Bapak Nur Karim, Kepala UPT Perpustakaan Proklamator Bung Hatta yang sudah bergabung dengan Klik Indonesia siang hari ini.